Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Lilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Bu Wahyu Dia Suryani. Kisah-kisah dari Bu Wahyu Dia ini selalu menarik disimak ya teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah kelam dari ujung timur Pulau Jawa. Tahun 1980-an, di Desa Waringin Putih, di Kabupaten Banyuwangi atau biasa disebut sebagai desa paling ujung di Jawa Timur, jalan menuju desa ini masih sekitar 30 km atau sekitar 60 menit dari pusat kota Banyuwangi. Saat ini, di desa tersebut sedang marak karena adanya pemilihan kepala desa atau kades. Beberapa umbul-umbul warna-warni dan baliho-baliho bertuliskan nama-nama bakal calon kades mulai banyak bermunculan sampai ke pelosok desa-desa, membuat suasana desa menjadi meriah. Tahun ini, ada 3 orang calon kades yang siap melaju ke pemilihan umum. Yang pertama adalah Pak Husnul, salah seorang juragan kopi yang terkenal kaya raya di Desa Waringin Putih. Lalu ada Pak Nandar, yang kakeknya dulu juga pernah menjadi kades di desa tersebut. Sehingga tidak heran kalau Pak Nandar juga merupakan salah satu orang kaya di desa itu. Tanah dan sawahnya luas berhektar-hektar. Sedangkan yang terakhir adalah Rusdi, anak dari kades yang akan pensiun tahun ini, yaitu Pak Kasiman. Calon kades yang pertama, Pak Husnul, selain dikenal sebagai juragan kopi, dia juga dikenal sebagai seorang ustadz. Pak Husnul sering memimpin acara-acara keagamaan yang diadakan di Desa Waringin Putih, seperti menjadi imam di acara sholat Jumat atau sholat-sholat penting lainnya seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, atau sering juga didaulat sebagai pembaca doa di acara-acara seperti panen raya, kematian, kelahiran, sampai pernikahan. Bisa dikatakan, Pak Husnul lebih dikenal masyarakat desa sebagai salah seorang alim ulama di desa tersebut. Calon yang kedua, Pak Nandar. Dulu, kakek Pak Nandar juga mantan kepala desa di Desa Waringin Putih. Itu sebabnya Pak Nandar banyak mewarisi tanah peninggalan dari kakeknya. Karena bukan rahasia umum, apabila kades atau lurah biasanya akan mendapatkan jatah tanah yang luas sebagai imbalan atas jasanya selama bertugas. Akan tetapi, Pak Nandar di sini dikenal sebagai orang yang kasar. Dia mudah sekali tersinggung dan gampang marah, sehingga banyak warga desa yang kurang suka kepadanya. Sedangkan calon terakhir adalah Rusdi. Rusdi adalah laki-laki berusia 29 tahun, tetapi sampai sekarang dia belum juga menikah. Banyak orang yang berkata kalau dia patah hati karena sundari pacarnya sejak SMA kawin dengan laki-laki lain saat dia sedang berkuliah di kota. Rusdi adalah anak Pak Kades sebelumnya yang memang digadang-gadangkan untuk meneruskan jabatan bapaknya menjadi seorang kades juga. "Apa sudah siap semua, Mas?" tanya Sundari kepada suaminya Mustopo, atau biasa dipanggil Mas Mus, yang akan berangkat bekerja di pagi itu. "Sudah Wong Ayu, banner calon sudah, umbul-umbul sudah, sampai selebaran-selebaran bergambar Pak Husnul juga sudah siap," jawab Mustopo sambil dagunya mengarah ke arah tangannya yang tampak kerepotan membawa banyak barang. "Nggak pakai amplop-amplopan kan Mas?" tanya Sundari lagi. "Alah, nyopo kok ndadak gawe amplop-amplop barang toh Cahayu," jawab Mustopo. Orang Waringin Putih ini semua itu sudah kenal dengan yang namanya Pak Husnul.
Gak perlu pakai sogok-sogokan atau janji-janji manis. Mas yakin Pak Husnul pasti akan menang telak pada pemilihan kades di tahun ini, ujarnya lagi. Ya mesti Thomas. Siapa sih di desa ini yang gak kenal sama Pak Husnul? Ustadz karismatik. Biarpun dia kaya tapi gak sombong. Apalagi dia juga suka menolong. Beda sekali dengan Pak Nandar. Walaupun sama-sama kaya, tapi pelitnya gak ketulungan. Belum lagi hobinya marah-marah. Sampai ingat buatan Mas, dulu si Supri itu pernah gak sengaja nyerempet mobil pick upnya Pak Nandar. Lawang cuma nyerempet serambut aja, oleh ngamuk. Sampai si Supri ketakutan karena hampir dilempar batu sama Pak Nandar. Kata Sundari lagi. Betul dek, bagi Mas, tidak ada calon kades yang baik selain Pak Husnul, apalagi si Rusdi. Itu dia. Mustafa tidak melanjutkan perkataannya, dia hanya melirik Sundari yang langsung salah tingkah di hadapan suaminya. Ya, Mustafa tahu kalau dulu Rusdi adalah mantan pacar dari Sundari. Ya wes dek, Mas tak berangkat dulu. Sudah ditunggu sama Pak Husnul. Sebagai ketua tim sukses Pak Husnul, Mas sudah harus sampai duluan sebelum yang lain-lain datang. Nah, Junior, kamu jaga mbokmu baik-baik ya di rumah ya. Mustopo berkata sambil mengelus-ngelus perut Sundari yang sedikit menyembul dari dasternya. Saat ini, Sundari memang tengah hamil 7 bulan. Kehamilan Sundari ini merupakan kehamilan yang sudah lama ditunggu-tunggu karena mereka berdua sudah menikah hampir 10 tahun lamanya tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Mustopo langsung melangkah keluar rumah dan mulai menata semua barang bawaannya di motor butut miliknya. Setelah siap, dia hanya melambaikan tangan kepada Sundari lalu perlahan pergi. Sundari hanya menatap kepergian suaminya di dalam diam. Setelah suaminya pergi, Sundari duduk di kursi makannya yang sudah reot. Sambil mengelus-ngelus perutnya, dia mengingat-ingat masa lalunya saat dia masih menjadi pacar Rusdi. Dulu, memang saat masih SMA, tidak ada yang tidak mengenal Sundari, seorang kembang desa, gadis tercantik yang ada di desa Uringin Putih. Ingatan Sundari melayang pada kisah hidupnya beberapa tahun yang lalu. Setelah lulus SMP, awal Sundari tidak punya mimpi untuk melanjutkan ke jenjang SMA. Sundari sadar betul kedua orang tuanya hanyalah seorang buruh tani yang mengerjakan lahan sawah milik Pak Kasiman, orang tua Rusdi. Apalagi dia juga masih memiliki 2 orang adik yang masih kecil. Akan tetapi orang tua Rusdi yang melihat potensi Sundari sebagai anak yang pintar akhirnya menawarkan kepada Sundari beasiswa gratis agar Sundari bisa melanjutkan sekolah SMA di kota Banyuwangi bersama dengan Rusdi. Apalagi saat itu Rusdi sendirilah yang menawarkan untuk mengantar dan menjemput Sundari menggunakan sepeda motor karena memang jarak sekolah mereka berada di kota Banyuwangi yang jarak tempuhnya lumayan jauh dari desa Uringin Putih. Akibat seringnya Rusdi mengantar dan menjemput Sundari inilah menimbulkan benih-benih cinta di antara keduanya dan akhirnya mereka pun berpacaran. Walaupun di sekolah, Sundari terkenal karena kecantikannya, sehingga banyak orang yang naksir. Akan tetapi mereka langsung mundur teratur ketika mengetahui kalau Rusdilah yang berhasil mengambil hati Sundari. Kebagian Rusdi dan Sundari bertolak belakang dengan kedua orang tua Rusdi, yaitu Pak Kasiman. Ketika mengetahui kalau Rusdi berpacaran dengan Sundari, Pak Kasiman seperti orang yang kebakaran jenggot. Pada awalnya memang orang tua Rusdi murni ingin menolong keluarga Sundari agar kelak Sundari bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya agar tidak selamanya hanya menjadi buruh tani. Akan tetapi ternyata keputusan orang tua Rusdi ini menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Rusdi yang digadang-gadang kelak akan menjadi penerus kades di desa itu ternyata justru langsung jatuh cinta dengan Sundari, anak seorang buruh tani biasa. Tentu saja hal itu menjadi tamparan keras bagi Pak Kasiman karena dianggap memalukan leluhur mereka. Hal itu tentu saja membuat Pak Kasiman murka. Tapi Pak Kasiman tahu betul watak anaknya. Apabila Rusdi dilarang, maka dia akan semakin nekat, sehingga akhirnya Pak Kasiman mengatur siasat.
Begitu Rusdi lulus SMA, Rusdi langsung dipaksa untuk berkuliah di Surabaya, dan selama dia berkuliah, Rusdi betul-betul dilarang pulang ke desanya. Setiap bulan, Bapak dan Ibu Kasimanlah yang menengok Rusdi di Surabaya, semua surat-surat dari Rusdi yang berisi ungkapan rindu dan permintaan atas kesabaran Sundari untuk menunggunya selesai kuliah di kota. Untuk Sundari yang dititipkan apabila Pak Kasiman ke kota dibuang dan tidak pernah sampai di tangan Sundari. Sundari yang setia menunggu Rusdi selama 3 tahun lamanya tidak pernah tahu bahwa ayahnya pun diancam oleh Pak Kasiman agar menjauhkan putrinya dari Rusdi atau dia akan dipecat dan tidak diizinkan lagi untuk mengerjakan sawahnya. Ayah Sundari pun akhirnya terpaksa menerima lamaran dari Mustopo, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai orang kepercayaan Pak Husnul, seorang ulama karismatik di desa mereka. Setahun kemudian, setelah Rusdi menyelesaikan kuliahnya di Surabaya, dia lalu pulang ke desanya, dan betapa terkejutnya Rusdi kalau mendapati gadis yang sangat dicintainya ternyata sudah menikah dengan laki-laki lain. Rusdi menjadi kecewa dan patah hati. Dia pernah menanyakan hal ini kepada Sundari saat secara tidak sengaja mereka bertemu di jalan ketika Sundari pulang dari pasar. "Kenapa? Kenapa kamu tidak menungguku sampai aku menyelesaikan kuliahku di kota dan malah kawin dengan laki-laki lain?" tanya Rusdi. "Loh, bukankah kakak yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar? Kakak tidak pernah mengirimi aku surat. Sampai-sampai aku pikir kakak lain sudah melupakan aku atau bahkan sudah menikah dengan gadis lain di kota sana," jawab Sundari. "Bohong. Hampir setiap bulan aku mengirimi surat untuk menceritakan tentang kabarku dan menyuruhmu agar bersabar menantiku," balas Rusdi lagi. "Demi Allah, Kak. Demi Allah, aku tidak pernah mendapat suratmu walau sepucuk pun. Jangankan kabar, alamat di kota pun aku tidak tahu. Itulah sebabnya aku tidak tahu bagaimana cara aku untuk menghubungimu," jelas Sundari. "Dan itulah sebabnya akhirnya Bapak menyuruh agar aku menerima lamaran dari Mas Mustopo. Bapak tidak mau aku menjadi perawan tua yang menunggu tanpa kepastian." Dan dari situlah pada akhirnya Rusdi tahu bahwa semua surat yang dia titipkan kepada orang tuanya tidak pernah sampai ke tangan Sundari. Rusdi sempat marah. Dia mengamuk luar biasa, tapi marah sebesar apapun sudah tidak berguna lagi toh. Semua tidak akan bisa merubah keadaan. Sundari sudah menikah dengan laki-laki lain dan Rusdi pun berusaha menerima kenyataan ini walaupun pahit. Itulah sebabnya di usianya yang sudah menginjak 29 tahun, dia belum juga menikah. Sundari mendesah dengan pelan. Dia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah selama 10 tahun lebih ini sebenarnya hatinya pun masih mencintai Rusdi? Tapi dia berusaha menepisnya karena sekarang dia sadar dia sudah memiliki suami dan calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Hari pemilihan gadis pun tiba. Dan sesuai prediksi Mustopo, Sundari, dan banyak orang bahwa Pak Husnul menang mutlak atas dua kandidat lainnya. Perolehan suara dari Pak Husnul bahkan sampai 56%, Pak Nandar 22%, bahkan Rusdi dia hanya mendapat 16%, sedangkan sisanya tidak sah. Sorak-sorai orang memenuhi lapangan pemilihan kades. Mereka senang karena jagoan mereka memenangkan pemilihan kepala desa. Brak! Terdengar suara meja digebrak dengan keras oleh Pak Kasiman. "Kurang ajar. Bagaimana mungkin Rusdi bisa kalah? Padahal aku sudah habis-habisan. Berapa hektar sawah yang sudah aku jual agar bisa memenangkan dirinya untuk menjadi kades," gerutu Pak Kasiman kesal. "Ya wes apa-apa. Toh Rusdi kan masih muda. Dia nanti masih bisa mencoba 5 tahun lagi," suara Bu Kasiman lembut. "Tapi ini tidak mungkin, Bu. Jelas-jelas aku lihat sendiri. Si Wanto, Kadir, dan Aji bagi-bagi amplop dan juga sembako ke warga desa. Dan setelah menerima, mereka berjanji untuk memilih si Rusdi. Wah, gak benar ini memang si Husnul itu. Jangan-jangan dia main dukun. Karena kata Wanto, si Husnul itu bahkan gak ngasih apa-apa ke warga," kata Pak Kasiman lagi dengan gusar.
Loh. Jangan seuzon dulu toh Pak. Siapa tahu memang Pak Husnul bisa betul-betul mengambil hati para warga. Bukankah kita tahu sendiri, Pak Husnul itu selalu tampil kalau ada acara-acara besar di desa ini. Ya jelas, warga lebih kenal dia secara pribadi daripada anak kita si Rusdi, kata Bu Kasiman lagi. Ah, ini memang si Rusdinya aja yang goblok. Kamu, jangan diam saja kamu, kata Pak Kasiman sambil tangannya menunjuk ke arah Rusdi yang tertunduk lesu di pojok ruangan. Bapak lihat sendiri, setiap kampanye kamu itu cuma lola, loleh, kayak ayam tulup, senyum-senyum gak jelas. Lah apa mbok pikir kampanye itu aja yang cari jodoh, malah cuma mesem-mesem. Ya kamu tunjukkan dong sama warga kalau kamu itu bisa kerja, programmu ini itu. Malah cengengesan di atas panggung, ujar Pak Kasiman lagi. Aku kan sudah bilang sama bapak kalau aku ini sama sekali tidak tertarik jadi kades. Tapi kan bapak yang ngotot. Lah kenapa nggak bapak aja lagi yang jadi kades? Jawab Rusdi ikut-ikutan kesal. Wah, sontoloyo, bocah edan. Bapak ya sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri. Uang sudah 2 periode. Lah terus kamu itu mau apa? Sejak kamu pulang ke desa ini, kamu itu nggak ada kerjaan toh? Kerjaanmu cuma warawiri nggak jelas. Ngikuti si Sundari itu kalau dia pergi ke pasar, apa ke warung ya toh? Apa mbok pikir bapakmu iki nggak tahu kelakuanmu? Meleko matamu, buka lebar-lebar matamu. Si Sundari itu S2 bocor, sudah punya suami. Kok kamu nggak bisa melupakan dia? Mau sampai kapan? Kata Pak Kasiman panjang lebar. Semua itu gara-gara bapak. Salah bapak sendiri. Coba, bapak tidak melarang aku untuk kawin sama Sundari. Tentunya sekarang bapak sudah mau cucu. Aku ndak punya semangat untuk kerja. Ya sudah, sekarang tanggung sendiri akibatnya, jawab Rusdi santai sambil mengambil rokok dari kantong bajunya. Wah, pancennya anak kurang ajar. Anak gak tahu diuntung. Dikasih kesempatan bagus malah disia-siakan. Coba, kalau kamu jadi itu sama si Sundari itu, hidupmu melarat lele. Wong si Sundari itu potongannya gadis melarat, gadis miskin. Bisa nular nanti itu ke kamu. Miskinnya itu nular. Ngerti kamu? Seru Pak Kasiman yang mulai emosi. Rusdi segera bangkit dari kursinya. Dia betul-betul malas berdebat dengan ayahnya, apalagi kalau sudah menyangkut masalah Sundari. Mau kemana kamu? Orang tua belum selesai ngomong main kabur aja. Ya ini nih, kalau anak terlalu dimanja, jengkel-jengkel bapak. Stop ya ngasih uang ke kamu, biar kamu usaha sendiri sana. Biar kamu tahu susahnya orang tua cari uang, kata Pak Kasiman lagi sambil menarik baju Rusdi yang akan keluar. Rusdi yang sudah berusaha menahan emosinya tiba-tiba menepis tangan Pak Kasiman. Oke, gak usah ngasih uang ke saya lagi Pak. Saya juga tidak peduli. Bawa saja semua harta bapak ke liang kubur kalau bapak mati nanti. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di bibir Rusdi. Bu Kasiman menjerit keras. Dasar wong edan, anak kurang ajar, pergi kamu sana, minggat kowe tekan kene, seru Pak Kasiman emosi. Tanpa berpikir 2 kali, Rusdi langsung melangkah keluar dan langsung menaiki sepeda motornya, walaupun dia masih mendengar suara ibunya yang menjerit-jerit memanggil namanya. Di sebuah ruko tua di dekat pasar, tempat Rusdi dan anak buahnya biasa nongkrong-nongkrong, tampak Wanto, Kadir dan Aji tengah duduk-duduk di emperan ruko tersebut. Tidak beberapa lama, kemudian Rusdi datang sambil menggeber-geber motornya dan memarkirkan motornya dengan asal di depan anak buahnya tersebut. Waduh, tampangnya lecek amat bos. Ada apa bos? Kata Wanto sambil memberikan kursinya kepada Rusdi. Rusdi diam tidak menjawab pertanyaan dari Wanto. Dia mengambil rokok di saku bajunya. Wanto buru-buru menyalakan korek api dan menempelkannya di rokok Rusdi. Toh, beli minuman yang paling keras yang kamu bisa dapatkan. Nih uangnya, kata Rusdi tiba-tiba sambil menyerahkan sejumlah uang kepada Wanto. Loh, kok tumben? Mau mabuk-mabuan bos? Bos kan gak pernah mabuk. Awas lo bos, kalau nggak biasa mabuk, biasanya suka bikin aneh-aneh, kata Wanto yang memandang 2 rekan lainnya dengan wajah kebingungan. Dah, jangan banyak tanya.
Pokoknya beli yang paling kuat. Perintah Rusdi lagi. Loh jangan dong bos. Bos itu kan gak biasa mabuk. Saya belikan yang biasa-biasa aja ya bos. Tawar Wanto. Jantok. Kalau saya bilang yang paling keras, yang paling keras. Jangan suka bantah. Apa matamu mau tak colok pakai puntung rokok ini? Hah? Bentak Rusdi dengan kasar. Iya bos, siap bos. Jawab Wanto ketakutan. Lalu buru-buru pergi untuk membeli minuman keras. Tidak lama kemudian, Wanto datang lagi. Dia membawa 2 bungkus kresek yang berisikan minuman keras. Ini bos, dijamin langsung jos, kata Wanto sambil menyerahkan 2 bungkus kresek minuman tersebut. Rusdi langsung menerima 1 kresek dan langsung membuka 1 minuman keras tersebut. Lalu dia mulai meneguknya langsung dari botolnya. Dia pun sampai tersedak. Lalu disemburkannya minuman tersebut ke wajah Wanto. Jantok, rasanya koyo bensin katanya. Loyo jelas dong bos. Bos kan tidak pernah minum. Harusnya minum yang enteng-enteng dulu dong bos. Jangan langsung minum yang super. Atau paling tidak minumnya sedikit-sedikit dulu. Jangan langsung ditenggak kayak gitu bos. Jawab Wanto sambil mengelap mukanya yang basah karena semburan Rusdi. Gitu ya. Kalau gitu gelas. Mana gelas? Ambil gelas Ci. Perintah Rusdi kepada Aji, anak buahnya yang paling muda. Aji buru-buru mengambil gelas di dalam ruko dan menyerahkannya kepada Rusdi. Rusdi menuangkan sedikit minumannya ke dalam gelas dan coba disesapnya sedikit demi sedikit. Ada rasa pahit yang menyapu semua indera pengecapnya, tapi pahitnya itu membuat nagih seperti kopi pahit-pahit, tapi ingin meminumnya lagi. Dia lalu menuang minuman itu sedikit lagi ke dalam gelas. Dicecap-cecapnya lagi sampai habis. Dan dia pun melakukan itu berulang-ulang sampai dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dia lalu memberikan kreseknya yang kedua kepada Wanto. Ambil, ayo kita minum sama-sama, katanya dengan suara terputus-putus akibat mulai mabuk. Wanto menerima kresek dari Rusdi dengan wajah sukacita. Bagi Wanto dan Kadir, mabuk dan judi adalah makanan mereka sehari-hari. Ayo Ji, ambil segelas saja, kata Wanto kepada Aji. Aduh, buatan Mas Wanto, saya tidak biasa, jawab Aji menolak. Wah, bocah bodoh, dibenahi bareng enak kok nggak doyan. Yes, kebenaran, ini bisa buat kita berdua Dir, kata Wanto kepada Kadir. Kadir yang sudah minum beberapa gelas hanya manggut-manggut setengah mabuk. Ketika ketiga orang tersebut sedang asyik mabuk-mabukan, secara tidak sengaja Rusdi melihat Sundari berjalan dari arah pasar. Entah setan dari mana, Rusdi tiba-tiba berjalan mencegat Sundari dengan langkah sempoyongan. Dari mana dari? Tanya Rusdi sambil masih berdiri dengan sempoyongan. Dari pasar kak, jawab Sundari. Sundari mencium aroma alkohol dari mulut Rusdi. Dia pun mulai waspada. Ayo mampir dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Bukannya kita sudah lama dan ngobrol-ngobrol berdua, ajak Rusdi. Tidak kak, terima kasih, saya buru-buru. Lagi pula kakak sedang mabuk, pasti tidak bisa diajak bicara, tolak Sundari. Rusdi yang dalam keadaan mabuk berat itu menjadi tersinggung. Dia langsung menarik Sundari untuk masuk ke dalam ruko tua itu. Tentu saja Sundari berontak. Dia berusaha melepaskan diri. Sundari hendak berteriak meminta tolong, akan tetapi Wanto dengan sigap penutup mulutnya. Begitu juga dengan Kadir. Dia langsung membantu Rusdi menyeret tubuh Sundari. Hanya Aji yang berdiri dengan bingung di depan pintu ruko. Setelah Sundari berhasil dimasukkan ke dalam ruko, Rusdi meminta mereka bertiga untuk keluar dan menyuruhnya menutup pintu ruko tersebut. Dan selanjutnya yang terjadi adalah Rusdi yang dalam keadaan mabuk merudah paksa Sundari yang saat itu tengah hamil 7 bulan. Seharusnya kamu itu milikku. Seharusnya kamu itu menjadi istriku. Tapi aku tidak peduli. Toh akhirnya aku tetap bisa merasakan kecantikan dan kenikmatan dari tubuhmu, kata Rusdi yang sudah tidak peduli dengan rintihan mohon ampun dari Sundari. Dia
tetap memaksa Sundari. Walaupun Sundari sudah berusaha sekuat tenaga untuk menolak dan melawan, tapi kekuatan Rusdi jauh lebih kuat darinya. Setelah puas menuntaskan hawa nafsunya, Rusdi pun keluar dari ruko dan meninggalkan Sundari yang sudah tergeletak tak berdaya tanpa busana. Bereskan, perintah Rusdi. Dia langsung pergi mengendarai sepeda motornya. Walaupun motornya bergerak tidak lurus karena Rusdi yang masih dalam pengaruh alkohol. Wanto dan Kadir segera masuk ke dalam ruko. Dia berniat untuk memulangkan Sundari, akan tetapi melihat Sundari yang tergeletak tak berdaya di lantai tanpa selai benang pun, jiwa setan mereka pun mulai tergoda. Apalagi mereka berdua juga sama-sama dalam pengaruh alkohol. Akhirnya Sundari pun diruda paksa oleh Wanto dan Kadir secara bergantian. Setelah keduanya puas, mereka lalu menyuruh Aji untuk memakaikan baju Sundari. Kamu gak mau nyobain, Ji? Lumayan tahu, mumpung gratis, kata Wanto. Aji yang ketakutan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebenarnya Aji adalah anak baik. Dia pun kenal dengan Sundari karena rumahnya berdekatan dengan rumah Sundari. Aji adalah anak yatim piatu. Dia hanya tinggal berdua dengan neneknya yang sudah tua. Sundari pun sering mengirimi nenek Aji lauk pauk atau memberikan sedikit uang. Itulah sebabnya Aji tampak kebingungan. Di satu sisi dia ingin menolong Sundari, tapi di sisi lain dia takut dengan Rusdi dan dua rekannya yang lain. Ini mau diapakan, Bang? Tanya Aji takut-takut setelah dia memakaikan baju Sundari. Ya sudah, biarin aja, dia masih hidup toh, tanya Wanto. Aji hanya mengangguk. Ayo kita pergi, nanti dia juga bangun sendiri, kata Wanto sambil bergegas berjalan keluar ruko. Tapi kalau dia bangun lalu lapor ke polisi, bagaimana? Tanya Aji lagi. Wanto dan Kadir saling pandang. Ya juga ya. Oke, kalau begitu kita tunggu aja sampai agak gelap, lalu nanti kita lemparkan tubuhnya ke parit. Paling juga langsung modar, ujar Wanto. Waduh, tapi itu namanya pembunuhan, jawab Aji semakin ketakutan. Lah, dasar penakut. Kalau takut sudah, sana kamu pulang saja. Biar aku sama Kadir yang ngurus wanita itu, jawab Wanto. Mendengar hal itu, Aji pun buru-buru pulang. Sedangkan Wanto dan Kadir menunggu di sana sampai suasana gelap. Setelah gelap, mereka lalu membopong tubuh Sundari yang sudah lemas untuk didudukan di motor. Di tengah-tengah di antara mereka, sepeda motor melaju membelah kegelapan desa menuju parit Pak Hasim yang membatasi sawah miliknya. Parit Pak Hasim memang terkenal curam dan juga sepi karena posisinya yang berada di ujung desa. Ketika sampai, mereka lalu melemparkan tubuh Sundari di parit yang dalam dan curam itu. Keesokan paginya, saat buruh tani milik Pak Hasim datang untuk mulai bekerja menggarap sawah, mereka semua terkejut dengan penemuan sesosok jasad wanita yang ditemukan mengambang di parit milik Pak Hasim. Dan setelah diidentifikasi, maka diketahuilah bahwa jasad itu adalah Sundari. Seketika itu juga hebohlah desa kecil itu. Pihak kepolisian pun segera dihubungi. Mustopo yang sejak kemarin siang sudah mencari-cari keberadaan istrinya menjadi histeris sampai dia pingsan berkali-kali ketika diberitahu bahwa Sundari telah tewas di dalam parit. Ya, Sundari akhirnya meninggal dunia bersama dengan bayi yang masih berada di dalam kandungannya. Sundari pun segera dikebumikan siang itu juga. Dia dikubur bersama bayi yang masih ada di dalam kandungannya karena Mustopo menolak dengan keras. Ketika polisi yang akan mengautopsi tubuh Sundari, Mustopo menganggap dan mengikhlaskan kepergian Sundari sebagai sebuah kecelakaan. Rusdi yang sudah tersadar dari mabuknya siang itu terbangun dengan perasaan bingung. Dia benar-benar lupa dengan apa yang telah dia lakukan kemarin, dan dia sangat terkejut ketika ibunya memberitahu dia bahwa Sundari telah mati yang jasadnya ditemukan di dalam parit. Buru-buru dia mengganti pakaiannya, kemudian pergi ke ruko lama untuk menemui Wanto, Kadir dan juga Aji. Goblok, teriak Rusdi sambil tangannya menempeleng Wanto. Jadi kalian bunuh Sundari? Hah? Tanyanya lagi. Mereka bertiga hanya terdiam.
Kami takut Sundari lapor polisi, bos. Jawab Kadir dengan takut. Iya, tapi kan tidak dengan membunuhnya. Kamu bisa mengancam dia. Jawab Rusdi. Duh, tapi Kadir tidak berani meneruskan ucapannya. Tapi apa? Hah? Jawab! Bentak Rusdi sambil mencengkram kerah baju Kadir dan siap untuk menempelengnya juga. Karena takut, akhirnya Kadir pun menceritakan bahwa dia dan Wanto ikut merudak paksa Sundari. Di sini Rusdi pun semakin terkejut. Dia lalu menampar Wanto dan Kadir, lalu menendang perut mereka sampai Wanto dan Kadir tersungkur. Rusdi lalu berjalan gontai menuju ke kursi. Dia meremas-remas rambutnya. Bagaimanapun juga, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih sangat mencintai Sundari dan dia sangat menyesal telah merudak paksa Sundari. Andaikan saja kemarin dia tidak mabuk, dia yakin semua ini tidak akan pernah terjadi. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau polisi mencurigai kematian Sundari sebagai kematian tidak wajar? Bagaimana kalau polisi mencurigai kita? Tanya Rusdi yang ketakutan. Tenang bos, saya sudah menyelidiki semua. Si Mustopo sudah menutup kasus ini. Dia tidak membuat pengaduan ke polisi. Dia menganggap ini semua hanyalah kecelakaan. Jadi polisi pun tidak melakukan penyelidikan apapun. Terang Wanto. Yakin kamu? Tanya Rusdi. Yakin bos, 100%. Jawab Wanto. Syukurlah. Karena kalau sampai polisi melakukan penyelidikan, bisa mati aku digantung sama bapakku, kata Rusdi sambil pergi meninggalkan ruko tua tersebut. Malam itu, suasana desa tampak berbeda. Udara menjadi jauh lebih dingin. Suara burung hantu terdengar bersaut-sautan membuat suasana menjadi semakin mencekam. Dari area pemakaman, tampak sebuah gundukan tanah yang masih basah karena tadi siang di sanalah tubuh Sundari baru saja dimakamkan. Tiba-tiba burung hantu yang tadi bersaut-sautan mendadak terdiam, seperti menunggu sesuatu yang besar yang akan terjadi. Dan ternyata benar, dari gundukan tanah kuburan dengan plang nisan kayu bertuliskan Sundari itu, tiba-tiba muncullah tangan dengan kuku-kuku tajam yang menyeruak berusaha untuk keluar. Sementara itu, di rumah Aji tampak duduk dengan gelisah. Sejak dia mendengar kabar kematian Sundari, Aji sebagai tetangga dekatnya juga ikut melayat ke sana. Aji yang memang pendiam itu menjadi semakin diam. Semenjak lepas maghrib, Aji sudah mengunci semua pintu rumahnya. Aji ketakutan ketika secara tidak sengaja dia mendengar salah seorang pelayat yang mengatakan kalau perempuan yang meninggal dunia tengah hamil akan bangkit kembali dan menjadi sundel bolong. Aji meringkuk di dalam kamarnya ketika dia mendengar seseorang mengetuk-ketuk pintu kamarnya. Tok tok tok, tok tok tok. Aji diam tidak bergerak. Suara ketukan itu terdengar lagi. Tok tok tok, tok tok tok. Lalu terdengarlah suara neneknya. Ji, Aji, buka pintu. Nenek mau ke kamar mandi, tapi air di bak kosong, kata neneknya. Aji yang mendengar suara neneknya menarik nafas lega. Iya nek, ya, jawab Aji. Dia pun lalu buru-buru membuka pintu kamarnya. Tumben, baru lepas maghrib sudah kuncian pintu. Tanya neneknya. Aji capek nek, jawab Aji singkat. Oh ya wes, kamu isi air di bak dulu ya, lalu kamu tidur. Nenek sakit perut, tapi bak airnya habis, kata neneknya. Aji hanya bisa berkagum, walaupun dia sebenarnya enggan karena posisi WC mereka berada di luar rumah dekat sumur. Pada tahun itu, rata-rata masyarakat memang masih menggunakan air sumur dan bukan air pump. Aji berjingkat-jingkat seperti pencuri. Sambil kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, dia lalu membuka pintu belakang rumahnya dan perlahan menuju ke arah sumur. Aji lalu mulai menimba air untuk mengisi bak WC-nya. Sudah 2 kali ember timbanya mengambil air dari dalam sumur. Ketika ember ketiga akan ditarik, tiba-tiba saja dia merasakan tali ember itu macet, tak bisa digerakkan. Dia berusaha menggoyang-goyangkan tali ember itu sambil melongok ke dalam sumur, mengira kalau mungkin embernya tersangkut sesuatu, tapi dia tidak melihat apa-apa.
Dia lalu mendongakkan kepalanya ke atas untuk melihat mungkin roda timbanya yang macet, dan betapa terkejutnya Aji karena ternyata tali timba itu tengah ditahan oleh sosok Sundari yang sedang duduk di atas kayu penopang sumur sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Tangan kirinya seperti sedang menggendong sesuatu, seperti seorang bayi, sedangkan tangan kanannya memegangi rat tali ember bilik Aji. Aji ketakutan. Dia mundur sampai kakinya tersandung dan dia pun jatuh terduduk. Sun, Sun, Mbak Sundari, kata Aji tergagap. Bukan, bukan aku yang membunuhmu, Mbak. Sundari melayang turun dari kayu penopang sumur. Dia melayang perlahan dan mendekati Aji. Betul, memang bukan kamu yang membunuhku, Aji. Tapi kamu diam saja saat para gundal itu menuding paksa aku. Kamu sama sekali tidak membantuku, kata Sundari pelan. Maafkan aku, Mbak. Aku benar-benar takut sama Mas Rusdi. Aku tidak berani berbuat apa-apa, Mbak, kata Aji semakin ketakutan. Dan sekarang kamu lihat, kamu sudah membuatku kehilangan kesempatan untuk melahirkan anakku yang cantik ini. Dia juga ikut mati gara-gara kamu diam dan tidak menolongku. Sundari tiba-tiba menjerit dan dengan amarah yang sangat dia mengangkat tubuh Aji lalu melemparkannya ke dalam sumur. Aji pun mati tenggelam tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Keesokan pagi, tubuh Aji ditemukan oleh neneknya yang sejak semalam memang mencari-cari Aji. Lagi-lagi warga di desa kecil itu menjadi heboh. Muncullah banyak spekulasi karena tidak mungkin Aji tiba-tiba saja jatuh dan masuk ke dalam sumur. Rusdi, Wanto dan Kadir yang mendengar kabar kematian Aji pun mencoba menebak-nebak apa penyebab dari kematian Aji, dan dugaan sementara mereka bertiga adalah Aji yang lalai sehingga secara tidak sengaja terpleset lalu masuk ke dalam sumur. Keesokan malamnya, tampak Kadir yang tengah melakukan perjalanan pulang dari menonton orkes dangdut di kampung sebelah. Pada awalnya dia sudah mengajak Wanto, akan tetapi Wanto tidak bisa sehingga dia nekat berangkat sendiri mengingat salah satu biduan dangdut idolanya malam itu tampil. Karena terlalu asyik menonton orkes, Kadir pun tidak sadar kalau waktu sudah menunjukkan tengah malam. Alhasil dia pun pulang dalam kondisi jalan yang sudah sepi. Saat sedang berkendara, tiba-tiba saja dari kejauhan lampu motornya menyorot sesosok manusia dengan menggunakan gaun putih panjang, tengah menggendong sesuatu dengan rambutnya yang panjang sampai hampir menutupi wajahnya, yang berjalan searah dengannya. Semakin jarak motornya dekat dengan sosok itu, Kadir bisa melihat punggung wanita itu berlubang tembus sampai ke perut. Dan saat Kadir menoleh untuk melihat wajahnya, tiba-tiba saja sosok itu mengangkat kepalanya dan deg, jantung Kadir berdetak keras. Sundari jadi sundel bolong, peki Kadir. Secara spontan Kadir langsung menggeber motornya semakin cepat. Akan tetapi saat motornya digas dengan kencang, dia tiba-tiba merasakan ada tangan dingin yang memeluk tubuhnya dari arah belakang. Mau kemana? Kok buru-buru, Thomas? Kata suara wanita berbisik pelan tepat di telinga Kadir. Stang motor Kadir langsung oleng dan Kadir pun tak bisa mengendalikan motornya yang tengah melaju dengan sangat kencang itu. Dia lalu terjatuh dan sempat terseret beberapa meter, tapi Kadir masih bisa bangkit. Walau dengan wajah dan kaki serta tangan yang babak belur, Kadir berusaha berlari, tetapi Sundari mengejarnya dengan cara melayang dan tertawa cekikikan. Dan itu membuat Kadir terus berlari tanpa memperdulikan rasa perih di sekujur tubuhnya. Dia terus berlari sampai akhirnya menemukan warung kopi Mbona yang masih buka. Dengan nafas tersengal-sengal, Kadir langsung duduk di warung kopi Mbona yang sudah sepi itu. Bo, panggil Kadir panik. Loh,
Ono apa iki? Kowe kenapa? Tanya Bona ikutan panik. Ada setan, Bo. Ada setan. Aku dikejar-kejar. Setan sundel bolong, Bo. Kata Kadir dengan peluh yang membanjiri wajahnya. Lah, mana ada setan sundel bolong. Sundel bolong itu hanya ada di film-film. Kata Bona ngeyel. Beneran, Bo. Beneran. Setan sundel bolong. Punggungnya bolong sampai perut, Bo. Cerita Kadir. Lah, ojo ngapusi, wong aku puluhan tahun buka warung di sini ndak pernah lihat itu setan. Jawab Bona. Terserah Bona, kalau memang ndak percaya. Kopi satu, Bo. Kata Kadir berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian Bona datang sambil membawa segelas kopi. Sekalian mie gorengan satu, Bo. Kata Kadir lagi. Bona hanya mengangguk lalu memasak air membelakangi Kadir. Kadir lalu mengambil gelas kopinya. Dia menyeruputnya perlahan, tapi dia mendapati rasa aneh dari kopinya. Ya, seperti anyir darah. Buru-buru Kadir menyemburkan kopinya dan ternyata benar. Yang dia semburkan itu bukanlah air kopi, tapi darah merah kental. Kadir pun berteriak, "Bo, ini kopi apaan, Bo?" Tanya Kadir kepada Mbokna yang masih membelakanginya. Kopi rasa balas dendam, kata Mbokna tanpa membalikan badannya. Yang tiba-tiba saja punggung dari Mbokna itu menjadi bolong darah dan belatung berjatuhan dari punggungnya yang bolong itu. Dan tiba-tiba saja kepala Mbokna berputar ke arah Kadir. Tanpa menggerakkan badannya, wajah itu kini sudah berubah menjadi wajah Sundari. Sundari, jangan Sun, jangan bunuh aku Sun. Aku minta maaf, kata Kadir terbata-bata. Dia sudah tidak memiliki energi untuk berlari. Seluruh badannya sudah sakit akibat terjatuh dari motor. Enak saja kamu minta maaf. Kamu sudah memisahkan aku dengan suamiku tercinta. Kamu juga sudah menodai aku. Dan yang pasti, kamu sudah menghilangkan kesempatan aku untuk menjadi seorang ibu. Rasa yang sudah aku tunggu bertahun-tahun lamanya, dengan mudah kamu hilangkan. Sekarang juga kamu harus rasakan pembalasanku. Tiba-tiba saja Sundari mencabut sebuah pohon kelapa yang paling besar lalu menjatuhkannya tepat di perut Kadir. Maka Kadir pun seketika muntah darah lalu mati dengan mata melotot. Kabar kematian Kadir dan Aji membuat Wanto berpikir keras. Kalau saja hanya Aji mati, mungkin dia tidak akan berpikir aneh-aneh. Akan tetapi kemudian disusul dengan kematian Kadir yang tidak wajar, yaitu kejatuhan pohon kelapa. Tentu saja hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi Wanto. Apa yang sudah dilakukan Kadir di tengah kebun kelapa? Apalagi sepertinya kematiannya yang tidak wajar. Apa mereka berdua dibunuh sama arwah penasaran Sundari ya, Bos? Tanya Wanto kepada Rusdi. Ngawur kamu, mana ada orang mati jadi hantu? Jawab Rusdi. Loh Bos, tapi desas-desus yang saya dengar, beberapa warga sejak kematian Sundari sering melihat sosok yang mirip dengan Sundari, Bos. Bahkan ada yang melihatnya sambil menggendong bayi. Apalagi ada beberapa orang yang bilang kalau orang mati dalam keadaan hamil, maka dia akan bangkit kembali lalu menjadi sundel bolong, Bos. Kata Wanto lagi. Rusdi hanya tersenyum sinis. Itulah bedanya pemikiran orang desa dengan orang yang pernah makan bangku kuliahanto. Kalau menurutku itu hanya mitos. Itu mitos orang desa saja. Setauku, orang itu kalau sudah mati ya mati aja. Gak ada cerita orang mati jadi setan apalagi jadi sundel bolong. Bantah Rusdi lagi. Wanto, tiba-tiba saja Pak Kasiman memanggil. Sopirku si Kasdi kok tiba-tiba izin sakit. Sedangkan sayur-sayur ini harus segera diantar ke kota. Kalau tidak segera diantar aku rugi karena akan busuk. Coba kamu gantikan si Kasdi ya. Kamu tahu kan sayur-sayurku ini harus dikirim ke pasar mana saja? Tanya Pak Kasiman. Oke, ngertos Pak, jawab Wanto. Ya sudah, ndak berangkat, mumpung masih pagi, nanti pulangnya biar ndak kemalaman, kata Pak Kasiman lagi. Oke Pak, jawab Wanto dengan penuh hormat. Kalau begitu saya antar sayur dulu ya Bos, pamitnya kepada Rusdi. Wanto segera naik ke atas sebuah truk yang lumayan besar pengangkut sayur mayur milik Pak Kasiman. Pak Kasiman memang memiliki kebun sayur yang hasil panennya rutin didistribusikan ke pasar-pasar di kota.
Sambil menyetir truk, Wanto pun lalu menyetel radio untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut kesukaannya, terutama lagu-lagu dari Bang Haji Rhoma Irama. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Wanto ikut-ikutan bernyanyi walau falas. Sedang asik-asik bernyanyi, tiba-tiba saja dari suara radio, suara Haji Rhoma Irama berubah menjadi suara wanita yang ikut bernyanyi. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Nyanyi wanita tersebut tentu saja. Wanto menjadi terkejut. Dia mengira radionya rusak. Dia lalu mematikan radionya, tapi tiba-tiba dari arah samping ada suara yang berbicara. Kok dilepas bang? Kan lagi asik, kata suara tersebut. Secepat kilat Wanto menoleh dan tampaklah Sundari sedang duduk di bangku penumpang di sebelahnya sambil menggendong bayinya. Wanto berteriak. Dia berusaha mengendalikan kemudi truknya yang tengah melaju kencang, tapi Sundari tiba-tiba memegang kemudi truk itu dengan kuat sampai-sampai Wanto tidak bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Wanto berteriak lagi saat dia mulai bisa membelokkan setirnya, tapi dia terlalu mempanting ke kiri sehingga truk itu menerobos bahu jalan dan menabrak pagar pembatas, bahkan hampir masuk ke dalam jurang. Truk itu berhenti tepat di ujung jurang, tapi Wanto berhasil keluar walaupun dengan kepala yang bersimbat darah akibat terantuk setir truk dan kakinya terbincang-bincang. Mau kemana kau pembunuh? Terdengar sebuah suara dari sosok yang melayang di atas Wanto. Jangan bunuh. Ampun, aku mengaku bersalah. Tolong jangan bunuh. Aku punya anak istri di rumah Sundari. Mohon Wanto kepada Sundari. Mohon ampun katamu. Lalu waktu kau merudah paksa aku dan aku memohon ampun, apakah kau mendengarkanku? Lalu kau bilang apa tadi? Kamu punya anak dan istri, lalu kamu pikir, apakah aku tidak punya suami? Aku bahkan punya calon anak di dalam perutku ini. Tunjuk Sundari ke arah perutnya yang kini sudah berlubang tembus sampai ke punggung. Ampuni aku Ndari. Pinta Wanto semakin lemah karena darah yang semakin mengucur deras dari kepalanya. Tidak ada ampun untuk pembunuh, teriak Sundari. Dia lalu mengangkat tubuh Wanto dan meletakkannya di antara kepala dan badan truk. Lalu dengan kibasan tangannya dia membuat truk itu berjalan terus menuju jurang hingga tubuh Wanto tergencet antara kepala dan badan truk sampai hampir terbelah, dan truk itu pun meluncur masuk ke dalam jurang. Kali ini kematian dari Wanto membuat Rusdi berpikir bahwa itu bukanlah sebuah kebetulan apabila kematian tiga orang ini terjadi secara hampir bersamaan. Dia mulai memikirkan cerita dari Wanto tentang arwah Sundari yang bergentayangan dan menjadi sundel bolong. Beberapa hari ini Rusdi menjadi seperti orang gila. Dia tidak mau keluar kamar, bahkan dia sering berteriak-teriak sendiri. Bapak dan Ibu Kasiman pun menjadi khawatir. Pak, apa perlu kita panggilkan Pak Husnul ya Pak? Aku kok khawatir sama keadaan Rusdi, kata Bu Kasiman. Alah, opo manggil Husnul, masih loro hati aku. Si Rusdi itu kalah telak dari si Husnul, jawab Pak Kasiman. Lalu bagaimana Pak? Apa Bapak tidak kasihan sama Rusdi? Hampir setiap malam dia teriak-teriak seperti orang ketakutan. Kita sudah coba ke dokter mana saja, bahkan sampai ke kota, tapi tidak ada perubahan sedikit pun. Mungkin saja dengan bantuan Pak Husnul kita bisa minta bantu untuk meruqyah Rusdi Pak, ujar Bu Kasiman lagi hampir menangis. Ya tapi kan tidak harus si Husnul toh Bu. Banyak kiai-kiai kenalan aku yang lebih top daripada si Husnul. Coba besok tak datang ke tempat salah satu kiai kenalanku, kata Pak Kasiman lagi. Sementara itu di kamar Rusdi yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Bapak dan Ibu Kasiman adalah bahwa Sundari selalu berada di samping ranjang Rusdi selama berhari-hari. Sundari hanya diam sambil menggendong bayinya dengan punggung bolong tembus sampai ke perut dengan darah dan belatung yang terus berjatuhan. Itulah sebabnya Rusdi selalu berteriak-teriak seperti orang ketakutan sambil menyebut-nyebut nama Sundari. Hingga malam itu
karena sudah tidak kuat menanggung beban perasaan bersalah dan ketakutan yang terus dialami. Rusdi berkata kepada Sundari, "Dari, maaf, kakak minta maaf karena telah menghancurkan kebahagiaanmu. Mungkin ini adalah salah satu jalan terbaik untuk kakak menebus semua kesalahan. Kalau memang kita tidak berjodoh di dunia ini, mudah-mudahan kita berjodoh di kehidupan selanjutnya." Rusdi lalu meraih seutas tali tampar. Dia lalu melilitkannya di leher dan dia pun menggantungkan lehernya di atas plafon kamarnya. Dan Sundari hanya menatapnya sebentar, lalu akhirnya menghilang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Buayu dia. Oh, Sundari ya, kasihan banget Sundari ini ya. Dan itu adalah perbuatan dari Rusdi and the gang. Waduh, ngeselin banget. Tapi memang Rusdi di sini sebenarnya nggak sampai sejauh itu ya. Rusdi masih mencintai Sundari dan Rusdi melakukan itu semua di bawah pengaruh alkohol atau minuman keras ya teman-teman ya. Itulah jahatnya minuman keras ya, ketika dikonsumsi secara berlebihan itu akan mengakibatkan kesadaran yang terganggu sehingga Rusdi benar-benar berbuat tidak dia sadari. Dan dia kesel banget tuh sama Wanto CS ya. Kenapa sih pakai dibunuh gitu? Apalagi pas denger dia juga ikutan tuh berbuat seperti, tambah kesel lagi. Dan akhirnya semuanya mendapatkan jatahnya masing-masing. Yang terakhir adalah Rusdi, yang mana dia sempat berucap tuh sebelumnya bahwa kemungkinan kita akan berjodoh di alam lain. Yang ngeselin banget, masih ngarep aja udah kayak gitu ya. Overall kisahnya keren, pakai banget untuk Buayu dia. Terima kasih atas kisah-kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan buat yang suka dengan video ataupun kisahnya, silakan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.